Pernahkah Anda mendengar duduk diam rezeki datang? Betulkah ini adanya atau hanya sekedar mitos belaka? Maka simak video ini sampai akhir, jangan di skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep di mana ada konsep yang mengatakan hanya dengan duduk diam saja maka rezeki akan datang. Nah, seperti apakah konsepnya? Yang perlu kita ketahui sahabat di sini bahwasanya duduk di sini jangan diartikan bahwasanya kita tidak melakukan apapun sahabat. Tapi yang dimaksud duduk diam di sini adalah ketenangan pikiran kita dalam meraih sesuatu atau dalam menghadapi masalah. Nah, ketenangan seperti inilah yang nantinya kemudian justru akan memberi dampak yang begitu positif, yang begitu signifikan terhadap tujuan kita. Jadi, kurang lebihnya seperti itu sahabat. Namun pertanyaannya, bagaimanakah tata caranya kita mempraktekkan duduk diam seperti itu namun rezeki nanti akan datang? Maka, satu, pernahkah kita ketika mengingat seseorang sahabat, kita mengingat seseorang, kemudian ternyata beberapa waktu kemudian orang tersebut justru menelpon kita dengan alasan berbagai kepentingan? Atau pernahkah kita sahabat menginginkan sesuatu, kemudian selang beberapa waktu kemudian sesuatu tersebut datang kepada kita? Kalau kita pernah mengalami hal-hal demikian, maka inilah salah satu contoh bagaimana konsep duduk diam rezeki itu datang sahabat. Kalau dalam ilmu law of attraction, apa yang kita pikirkan itu, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita memikirkan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan mendatangi kita sahabat. Kalau kita memikirkan saudara kita, maka cenderung saudara kita itu juga akan memikirkan kita sahabat. Kalau diibaratkan LCD proyektor, maka ketika di komputernya atau di laptopnya kita memutar sebuah lagu atau memutar sebuah tayangan film India misalkan, maka yang akan tampil di layar besarnya juga akan seperti apa yang ada di laptop tersebut sahabat. Kira-kira seperti itu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah satu, yakin dan tetap berusaha. Dalam artian kita harus tetap ikhtiar dan tawakal sahabat. Tidak bisa kemudian kita mempunyai tujuan yang besar atau cita-cita yang besar, hajat yang besar, kemudian kita itu diam saja. Maka kalau hanya diam saja tanpa melakukan apapun, tanpa ikhtiar, tanpa yakin, maka kalau dalam bahasa pesantrennya ini disebut dengan tamanni sahabat, atau angan-angan saja sahabat. Kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak melakukan apapun. Ar-raja'u ma qaranahu amalun fahuwa umniyatun. Begitulah dikatakan oleh para ulama. Kita menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan apapun, maka itu hanya bullshit, katakanlah seperti itu. Hanya angan-angan belaka yang tidak mungkin terjadi. Beda halnya dengan konsep duduk diam rezeki datang ini sahabat. Kalau ini kita menginginkan sesuatu, punya hajat besar atau kecil, kita bayangkan di pikiran kita, tapi juga kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar kemudian tawakal kepada Allah. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perbaiki kualitas diri. Dalam artian, kita tambah skill kita tambah relasi kita untuk memperbaiki atau membenahkan diri kita untuk mencapai tujuan itu sahabat. Termasuk juga yang ketiga yaitu menghindari sikap serakah. Kita harus sadar bahwasanya rezeki itu bukan sekedar uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketenangan dalam keluarga, bisa berupa anak, istri, dan lain sebagainya. Kita pahami itu dulu sahabat. Kalau kita mengkaji video kita di sebelumnya, bahwasanya Allah itu menjawab doa kita dengan 3 cara. Dikabulkan saat itu juga, kemudian yang kedua ditunda karena belum waktunya, dan yang ketiga diganti dengan sesuatu yang lain. Nah, diganti dengan sesuatu yang lain inilah yang kadang kita jarang menyadari. Kita menginginkan hajat A, namun kemudian
Allah tahu kita tidak butuh ini, maka Allah memberikan yang B. Di sini kadang letak kesalahan kita, sahabat, sehingga membuat diri kita ini tidak bersyukur. Jadi, konsep duduk diam, rezeki datang, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi lebih tepatnya ketenangan pikiran kita dalam meraih tujuan tersebut, sahabat. Kalau berusahanya kita tetap berusaha, namun dalam artian kita tidak ambisi, hanya sekedar berusaha saja, yang hal itu kemudian kita pasrahkan kepada Allah, dan yakin bahwasanya apa yang kita tuju ini, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa yang maksimal, dan dengan tawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan. Karena Allah itu memberikan sesuatu, apapun yang kita pinta, sahabat. Kalau kita tidak memintanya, maka Allah bisa jadi memberi atau tidak. Tapi saat kita meminta kepada Allah, maka pasti Allah itu akan memberi. Karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, jika ada yang bertanya tentangku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib. Jawablah Muhammad bahwasanya aku ini sungguh sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i. Aku ini, kata Allah, akan membalas atau mengijabah doa siapapun, asalkan orang tersebut mau berdoa kepadaku. Baik itu untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, dari ayat ini, sahabat, sebenarnya tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah selama kita itu berdoa, sahabat. Cuman untuk bagaimana cara Allah mengijabahnya dan kapan waktunya, itu hanya Allah yang tahu, sahabat. Yang terpenting kita optimis, yakin, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, tidak ambisius, yakin bahwasanya apa yang kita tuju, apa yang kita pinta, selama kita ikhtiar, doa, dan yakin kepada Allah, maka pasti lambat laun cita-cita kita tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai konsep duduk diam rezeki datang ini? Kalau ada kebaikan, maka murni ini karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan, maka murni ini karena kebodohan diri saya sendiri. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.